Membaca Al-Quran itu baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kita memahami maknanya dengan mempelajari struktur kebahasaannya, yaitu bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazli Khairi, mahasiswa terjemah semester 3 di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Izinkan saya mempresentasikan materi tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Sebelum saya masuk ke dalam materi pembahasan saya, yaitu fungsi, kategori, dan peran sintaksis, saya akan menjelaskan sedikit tentang sintaksis itu sendiri. Jadi, singkatnya, sintaksis dalam bahasa Arab disebut an-nahwu, atau merupakan cabang ilmu bahasa yang mengatur hubungan antara kata-kata dalam sebuah kalimat. Jadi, dalam kalimat itu memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Dalam sintaksis itu memiliki 4 tatanan dalam kedudukan gramatikal bahasa Arab. Yang pertama yaitu ada kata, dan yang kedua itu ada frasa, dan yang ketiga ada klausa, yang keempat itu kalimat. Kata adalah bagian kalimat yang merupakan kesatuan terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pengertian. Dalam satuan sintaksis, kata merupakan satuan yang paling kecil. Artinya, kata dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan kata lainnya. Dan yang kedua adapun frasa adalah kelompok kata yang merupakan fungsional dari tuturan yang lebih panjang, terdiri atas gabungan kata yang dapat menduduki salah satu fungsi dalam kalimat. Dalam satuan sintaksis, frasa merupakan satuan terkecil setelah kata. Yang ketiga adapun klausa adalah runtunan kata-kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas fungsi, subjek, dan predikat. Adapun klausa adalah runtunan kata-kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas fungsi, subjek, dan predikat, namun berpotensi menjadi sebuah kalimat. Klausa merupakan satuan sintaksis yang berada di atas satuan frasa dan di bawah satuan kalimat. Yang keempat adapun kalimat adalah konstruksi yang tersusun dari dua kata atau lebih yang mengandung arti disengaja serta berbahasa Arab. Di dalam kitab As-Sunan Haji, kalimat merupakan satuan sintaksis di atas klausa dan di bawah wacana. Jadi sintaksis itu memiliki peran-peran dan kegunaan-kegunaan tertentu dalam sebuah kalimat. Jadi sintaksis itu mempelajari tentang struktur dalam suatu kalimat. Di dalam struktur tersebut adalah kata, frasa, klausa, maupun kalimat itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu ada fungsi. Secara garis besar saya mengambil poin dalam buku Cakrawala Linguistik yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Fungsi merupakan kegunaan kata dalam suatu kalimat. Adapun hubungan antara kata, frasa, klausa, kalimat yang satu dengan kata atau kalimat yang lain. Berdasarkan fungsinya, bahasa Arab mengenal fungsi mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih, maf'ul tsani, dzaraf. Mubtada sebagai subjek, khobar sebagai predikat, fi'il sebagai predikat, fa'il sebagai objek, maf'ul bih sebagai objek, dzaraf sebagai keterangan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu merupakan contoh. Adapun contoh di sini yang akan saya tarik dari surah Al-Baqarah ayat 31, Allama Adamal asma kullaha tsumma 'araduhum al-ayat. Yang akan saya tarik dalam ayat ini yaitu kalimat Allama Adamal asma. Allama Adamal asma. Kata alama akan dikatakan sebagai predikat jika memiliki hubungan antara lain dengan subjek atau objek itu sendiri. Alama akan dikatakan predikat jika memiliki hubungan antara lain dengan subjek atau objeknya. Nah, dalam kalimat ini alama berfungsi sebagai predikat. Karena ada subjek dan objeknya, ya, antara lain Adam sebagai
subjek, al-asma sebagai objek. Sedangkan fungsi itu sendiri sifatnya rasional, yang artinya antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya tidak akan efektif jika tidak memiliki hubungan keduanya. Nah, misalnya ada kata bahasa Arab yaitu doroba. Kata ini tidak memiliki fungsi jika berdiri sendiri, maka kata ini hanya disebut sebagai fi'il madi, tidak bisa disebut sebagai subjek. Nah, seperti itulah fungsi dalam sintaksis. Oke, kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu kategori. Saya menarik secara garis besar poin yang saya ambil dari buku Cakrawala Linguistik, yaitu kategori adalah pengelompokan atau klasifikasi. Adapun jenis atau dalam bahasa Arab disebut sigoh, dan yang ketiga itu karakteristik. Kategori adalah pengelompokan atau klasifikasi yang digunakan untuk membedakan objek, konsep, atau karakteristik tertentu yang biasa disebut jenis atau sigoh. Karakteristik tertentu maksudnya adalah karakteristik dalam suatu kata. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh di sini yaitu muslimuna dan muslimani. Kategori itu bersifatnya sistemik, artinya memiliki analisis tentang fenomena bahasa secara menyeluruh dalam suatu sistem tertentu seperti kata atau frasa. Tetapi tidak harus dihubungkan dengan kategori lainnya, artinya berbeda dengan fungsi yang sebelumnya. Muslimuna ini dapat berdiri sendiri dan memiliki kategori tersendiri meskipun dia tidak harus dihubungkan dengan kategori yang lainnya. Tidak seperti fungsi yang kita bahas sebelumnya. Oke, contohnya muslimuna. Muslimuna memiliki kategori nomina jamak maskulin atau jamak mudzakkar. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya jamak mudzakkar. Nah, muslimuna berkategori nomina, plural dan maskulin. Ketiga aspek ini merupakan bagian dari muslimuna, yaitu kategori. Nomina seperti yang kita tahu dalam bahasa Arab disebut isim. Isim adalah kata benda yang merujuk pada orang, benda atau tempat, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau biasanya kita sebut itu nama orang gitu kan, atau bisa disebut juga nama benda gitu. Intinya nomina itu nama. Nah, adapun plural itu dia memiliki sifat yang jamak dalam jumlah yang lebih dari 2 atau 3, atau biasa kita sebut adalah jamak. Dan adapun maskulin dalam bahasa Arab disebut mudzakkar, yang merujuk pada jenis kelamin atau kata benda yang dianggap laki-laki atau jantan. Singkatnya seperti itu. Dan adapun muslimani seperti sebelumnya, yaitu nomina atau bisa kita bilang itu isim atau nama benda, nama orang dan lain-lain. Nah, adapun dual di sini yang membedakan dengan plural adalah dual itu merujuk kepada jumlah 2, nama orang kah atau benda kah, itu 2. Nah, pada konteks ini muslimani 2 orang muslim gitu. Nah, maskulin itu bersifat maskulin sama seperti sebelumnya gitu. Artinya kategori merupakan analisis tentang fenomena bahasa secara menyeluruh. Artinya kita harus menganalisis suatu kata, apakah kata ini berkategori sebagai apa dan apa gitu. Dapatlah kita tarik bahwasanya muslimuna itu memiliki kategori nomina, plural dan maskulin. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu peran. Materi ketiga yaitu peran. Saya mengambil secara garis besar merupakan konsep yang merujuk pada fungsi. Artinya peran dengan fungsi ini memiliki keterkaitan. Bukan tetapi peran ini tidak memiliki keterkaitan dengan kategori. Yang kedua, kontribusi atau posisi, atau dalam bahasa Arab disebut i'rab lah, kedudukan. Nah, yang ketiga, tataran terendah setelah fungsi dan kategori. Tataran terendah dalam konteks abstraknya. Nah, slide ini merupakan contoh. Berdasarkan tingkat keabstrakannya, peran merupakan tataran terendah dari kedua tataran sebelumnya atau fungsi dan kategori. Contohnya dalam jumlah di bawah ini, doroba bakrun tiblan. Nah, doroba ini memiliki peran sebagai tindakan atau perbuatan yang seperti kita ketahui bahwasanya doroba itu adalah fi'il madi yang artinya memukul, maka dia ini berperan sebagai tindakan atau perbuatan gitu. Terus adapun bakrun yang berperan sebagai penderita atau objektif, dan yang ketiga itu tiblan yang berperan sebagai pelaku atau agentif. Selanjutnya, apakah ketiga poin tadi saling berkaitan?
Jawabannya tentu ya, analisis fungsi, kategori, dan peran dalam bahasa Arab bisa dilihat pada kalimat sarqus sarif wal fulus. Maka jika kita tarik kesimpulan dari 3 materi yang tadi saya paparkan dalam struktur kalimat bahasa Arab itu seperti contoh yang ada di bawah ini, maka masing-masing kata memiliki fungsi, kategori, dan perannya masing-masing. Seperti saroko. Saroko ini berkategori verba atau kata kerja, berfungsi sebagai predikat, berperan sebagai perbuatan. Nah, yang kedua sariqu, berkategori nomina, berfungsi sebagai subjek, berperan sebagai pelaku. Nah, yang ketiga itu al-fulus, berkategori nomina, berfungsi sebagai objek, berperan sebagai hasil. Saroko sariqu al-fulus merupakan kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki struktur bahasa yang lengkap, subjek, predikat, dan objek. Saroko sebagai predikat, as-sariq sebagai subjek, dan al-fulus sebagai objek. Dalam bahasa Indonesia itu dia memiliki peran sebagai perbuatan, saroko memiliki peran sebagai perbuatan, as-sariqu memiliki peran sebagai pelaku, dan al-fulus memiliki peran sebagai hasil. Yang terakhir, kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi dengan istilah umum dinamakan subjek, predikat, objek, keterangan. Kategori dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya fungsi dengan istilah umum itu dinamakan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun kategori dengan jenis atau tipe kata dan frasa dinamakan sebagai nomina, verba, adverbia, adjektiva, dan sebagainya, sifat-sifat dan lainnya. Adapun peran dengan tataran terendah dengan kedua tataran sebelumnya yaitu fungsi dan kategori dinamakan sebagai pelaku, penerima, penderita, hasil, dan lain sebagainya. Oke, terakhir dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam memaparkan materi dan sedikit terbata-bata dalam memaparkan materi. Jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika banyak salahnya maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Tolong dimaklumi, dan dalam diri saya masih banyak kesalahan, maka dari itu saya membuka pintu saran dan kritik sebesar-besarnya, seluas-luasnya dalam video presentasi ini. Jikalau ada kesalahan, jangan segan-segan untuk mengkritik dan memberikan saran untuk saya. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Agar saya bisa jauh lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.